Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wahda. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa min sururi min anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallahil azim fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah yang Allah mempertemukan kita dalam suasana yang baik, dalam suasana yang indah, dalam suasana kita selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terlimpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang kita tunggu syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Sahabat yang baik, Allah Subhanahu wa taala mengundang kita untuk melakukan ibadah puasa, atau bahasa lain Allah mewajibkan kita untuk melakukan ibadah puasa, tertulis dalam surat Al-Baqarah 183 yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti yang diwajibkan orang-orang berpuasa sebelummu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menjelaskan bahwa satu, yang dipanggil puasa ini adalah hanya orang-orang yang beriman. Kalau dia beriman maka dia berpuasa. Kemudian Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, satu, ada yang dipanggil oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu, hanya orang-orang yang beriman. Kenapa? Apa yang diperintahkan oleh Allah dengan panggilan itu, atau orang yang terpanggil dengan ayat itu, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi hukumnya wajib itu adalah berpuasa. Bahkan hadis lain mengatakan siapa orang meninggalkan berpuasa bila rukhsatin rakhasallahu ta'ala, yang tidak ada kemurahan yang Allah berikan kemurahan padanya, walam yakdi, dia tidak akan tertutupi walaupun puasa 1 tahun lamanya. Nah, naudzubillah summa naudzubillah. Dan kewajiban puasa itu kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti diwajibkan puasanya orang-orang sebelummu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kau menjadi orang yang bertakwa. Jadi dari ayat ini kalau kita ambil bahasan tafsir singkatnya, Allah mengundang orang-orang yang beriman. Kenapa Allah mengundang Allah beriman? Karena orang beriman Allah mewajibkan orang beriman itu berpuasa. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Jadi hasil ibadah puasa ini adalah buahnya, asarnya adalah orang itu menjadi bertakwa. Kalau orang itu beriman kemudian dia melakukan puasa tapi tidak bertakwa, berarti buah dari puasa itu belum sampai. Buah dari puasa itu belum masuk. Yang diharapkan oleh Allah adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Sahabat yang baik yang saya hormati dan Allah muliakan, yang kita akan bahas adalah kenapa orang bisa tidak masuk dalam la'allakum tattaqun. Tidak masuk, dia berpuasa tapi tidak masuk dalam la'allakum tattaqun. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, kamin saimin laisa syamu ila ju wal adz wa kamin qaimin laisa qiyamu ila qaimin. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasa, ila ju wal adz, kecuali lapar dan dahaga. Dan betapa banyak orang yang bangun malam tidak dapat apa-apa dari bangun malamnya kecuali hanya ngantuk. Kenapa? Karena mereka banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, pada kesempatan yang baik ini kita akan bahas kesalahan-kesalahan yang biasa, yang menjadi kesalahan-kesalahan yang dilakukan banyak orang muslim ketika bulan Ramadan. Kesalahan apa itu? Yang pertama adalah kesalahan satu,
terlalu memusingkan urusan makanan. Yang dia pikirkan ketika Ramadan itu makan apa? Makan apa? Padahal Ramadan setiap manusia hidup, Allah memerintahkan kita itu ibadah. Dan ujian Ramadan terberat adalah biasanya orang kita itu banyak memusingkan bukaannya nanti apa. Memusingkan makanan dan minuman ketika berbuka. Padahal urusan berbuka, makan dengan apa, minum dengan apa, itu Allah sudah tentukan. Allah menentukan. Dalam ayat lain Allah mengatakan wasakhkhara lakum Allah sedang menaklukkan wa hamalna lahum fil barri wal bahri bima wa razaqnakum minat thayyibah. Dan Allah sudah memberikan, Allah sudah menanggung ke manusia. Warakat karamna bani Adam, awalnya itu kami memuliakan kepada turunan Adam. Apa yang dimuliakan? Allah wa hamalnahum fil barri wal bahr. Dan Allah menanggung mereka di langit, di lautan ataupun di daratan ataupun di lautan. Warazaqnahum minat thayyibah. Allah akan berikan rezeki yang baik. Artinya apa? Orang yang berpuasa terlalu memikirkan makanan, berarti tidak yakin bahwa Allah itu akan memberikan rezeki yang cukup padanya. Tugas kita di dunia ini hanya ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita adalah selalu beribadah. Yang kedua, tugas kita beribadah. Dan yang kedua, tugas dari Ramadan ini, puasa ini adalah menahan hawa nafsu. Justru orang yang terlalu memikirkan makan dan minum, hawa nafsunya diumbar. Ini kesalahan pertama. Kesalahan pertama yang dilakukan oleh umat Islam yang banyak ini, mereka berpuasa tapi terlalu memusingkan apa yang dia makan. Padahal kalau sudah waktunya datang, beli ya beli, cari ya cari, sudah, tapi jangan dipikirkan nanti ada rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kesalahan kedua adalah terlalu banyak makan. Ketika berbuka puasa, justru banyak kita itu menuruti hawa nafsu. Rasa lapar yang luar biasa dari subuh sampai azan maghrib itu mau kita balas sekaligus ketika buka puasa. Dan ketika perut ini penuh diisi oleh makanan halal, dalam satu keterangan Allah membenci wadah perut yang diisi oleh makanan halal. Pada saat perut kita ini diisi oleh makanan halal, maka Allah itu mengharamkan, Allah mengharamkan, membenci kita pada saat perut kita itu diisi oleh makanan halal. Padahal pada saat berbuka puasa, pada saat berpuasa, itu doa sedang diijabah. Akhirnya doa tidak terijabah karena perut kita yang terlalu diisi penuh oleh makanan halal. Kemudian yang ketiga, dia disibukkan, terlalu sibuk dari makan dan minum, makanan dan minuman. Yang kedua, terlalu banyak makan. Yang ketiga, menyia-nyiakan waktu. Sebenarnya Ramadan ini akan menjadi ampunan dosa selama manusia itu menjaga waktunya. Kenapa? Karena Ramadan ini merupakan yang paling mahal adalah waktu. Nilai ibadah kita dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata naudzubillah min dzalik, banyak umat Islam yang menyia-nyiakan waktu. Contohnya, rata-rata kita sebadah sholat subuh terus pada maraton. Sebadah sholat asar, wah semua nyari takjil. Nah ini sangat luar biasa. Kenapa? Disitulah syahwat ditembakkan oleh iblis lanatullah. Iblis lanatullah akan menembakkan minimal 6 syahwat kepada manusia. Satu yang disebut asyawatun nadlu, syahwat memandang. Pada saat kita keluar, maka mata kita melihat. Di situ kita melihat aurat wanita-wanita yang haram Allah lihat, yang Allah haramkan untuk dilihat. Akhirnya kita melihat. Dengan banyak tidak mampu menjaga mata ini, justru membuat syahwat mata ini membuat ibadat kita tidak nikmat. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, an-nadru sihamun min siamil iblis. Memandang ini adalah panah beracunnya iblis. Wa man taraka khaufa minallahi ta'ala. Siapa orang yang meninggalkan memandang karena takut kepada Allah, yujadu halawatul iman,
maka diberikan manisnya iman. Kenapa kita kalau Ramadan itu tarawih sangat ngantuk sekali? Bisa jadi kita tidak mampu menjaga mata. Kenapa kita kalau baca Al-Quran itu sangat mudah ngantuk? Bisa jadi kita tidak mampu menjaga mata. Karena dari mata inilah iblis laknatullah akan merusak ibadah kita. Karena dari mata nanti dia akan menjadi lintasan. Lintasan akan menjadi khayalan. Khayalan akan menjadi tekad. Itu bahayanya. Ini menyanyiakan waktu, apalagi suka syahwat akdo. Anggota tubuh kita keluar yang tidak ada manfaatnya. Sudah menjadi tradisi umat Islam di Indonesia. Ketika cari takjil itu semua turun ke pasar. Pada saat keluar, mata kita keluar, badan kita keluar, kaki kita melangkah. Pada saat itu mata kita melihat. Pada saat itu semua kemaksiatan yang diharamkan oleh Allah mudah sangat terjadi. Apalagi kesalahan. Kesalahan selanjutnya adalah terus menerus makan. Sampai akhir maghrib terlewati. Banyak kejadian orang terlalu banyak makan, akhirnya begitu maghrib lewat dosa tidak mengerjakan sholat, tapi sudah akhir waktu. Padahal sholat itu tidak akan sempurna apabila orang itu puasa itu tidak akan sempurna kalau orang itu tidak sholat. Ini kesalahan lagi. Kita begitu buka, kita asik dengan segala makanan yang ada. Akhirnya terlewatkan waktu untuk ibadah kita. Padahal perut ini sebenarnya cukup dengan makan seala kadarnya. Bahkan Rasulullah buka puasa itu hanya dengan korma. Ternyata apa? Allah memberikan kekuatan. Karena yang memberikan kekuatan itu bukan pada makanan, tapi yang memberikan kekuatan itu adalah pada Allah, keimanan kita sendiri. Syarat yang penting itba kepada sunnah Rasulullah, nanti insya Allah Allah berikan kesehatan. Selanjutnya berpuasa, tapi selanjutnya kesalahan yang selanjutnya adalah berpuasa tapi tidak beribadah. Banyak umat Islam begitu buka sahur, dia tidur, akhirnya nggak sholat subuh. Dan ini na'udzubillah min dzalik. Dan banyak sekali umat Islam itu ketika puasanya menyia-nyiakan waktunya. Bukan diasihkan dengan membaca Al-Quran, bukan diasihkan dengan tilawah, iktikaf di masjid, bukan diasihkan dengan membaca-baca buku agama, ilmu-ilmu agama yang bermanfaat bagi dia. Tapi justru banyak umat Islam itu dia menyia-nyiakan waktu. Alasannya menunggu waktu. Maaf, seperti banyak sekali umat Islam kalau bulan puasa malah mancing. Banyak sekali umat Islam nyuri, menyia-nyiakan waktu. Padahal waktu sore itu waktu sedang dijabahnya doa. Waktu siang itu, orang berpuasa siang hari itu waktu dijabahnya doa. Nih, sahabat yang baik, kesalahan menyia-nyiakan waktu sangat luar biasa. Kenapa? Ada ulama mengatakan kalau kau ingin kuat beribadah pada malam hari, maka jaga waktumu, jangan bermaksiat pada siang hari. Dan kalau kau ingin kuat beribadah pada siang hari, maka jaga waktumu, jangan bermaksiat pada malam hari. Artinya apa? Waktu siang dan malam ini dua tali yang bersambung. Kalau kita gagal menjaga waktu kita pada siang hari, maka bisa berakibat gagal juga menjaga waktu kita pada malam hari. Padahal Ramadan itu sangat luar biasa. Bahkan ada hadis Rasulullah, rugima amforajul man adraka sahru Ramadan walam yaghfir lahu. Rugi, celaka seseorang yang berjumpa bulan Ramadan tapi tidak dapat mendapatkan ampunan Ramadan. Limadza? Karena dia tidak mampu menjaga waktunya. Padahal bentangan waktu Ramadan sangat luar biasa. Waktu sahur adalah waktu diijabahnya doa. Banyak umat Islam setelah sahur malah asyik nonton TV. Waktu sahur menjelang dari sahur itu 30 menit, waktu sahur itu 30 menit menjelang azan subuh. Di situ doa diijabah. Sepertiga malam akhir Allah membukakan rahmat kepada umat yang mau berdoa diijabah. Siapa yang mau minta tolong diberikan minta tolong. Tapi banyak umat Islam sia-sia. Kemudian subuh. Akhirnya subuh dengan sia-sia. Padahal Rasulullah mengatakan siapa orang salat sunnah subuh khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia serta seisinya. Salat subuh kita berjamaah, apa Rasulullah mengatakan man soba'a jama'atan ka'anaka qoma lail kuliha.
Siapa orang salat subuh berjamaah seakan-akan dia tahajud satu malam penuh. Setelah salat subuh jangan keluar dari masjid, karena Rasulullah mengatakan siapa orang salat subuh berjamaah tidak keluar dari masjid, kemudian dia salat 2 rakaat, haji wal umrati ma'i, seperti naik haji dan umroh bersamaku. Ternyata waktu subuh itu bentangannya luar biasa. Maka sahabat titip jaga waktu subuh ini. Kenapa? Nanti Ramadan kita paksakan, kita paksakan diri. Maka caranya jangan terlalu banyak makan sahur, karbohidrat yang membuat kita ngantuk. Kemudian kesalahan yang terakhir, kita menyia-nyiakan malam akhir Ramadan. Kita tidak beritikaf di masjid, kita tidak asikkan diri kita ibadah kepada Allah. Justru banyak umat Islam itu ketika akhir Ramadan mempersiapkan Idul Fitri. Mempersiapkan Idul Fitri yang tujuannya ya hanya 1 hari. Padahal disiapkan tidak disiapkan pasti semua terjadi. Ini sahabat yang baik. Kesalahan yang ke-6 yang sering itu kita tidak iktikaf. Bahkan Rasulullah mengatakan mangkoma laila, siapa orang yang sholat malam imanan wa ihtisaban, imanan dia beriman kepada Allah dan iman dan ihtisaban ikut kepada Rasulullah, ghufira ma taqaddama min dzambi, Allah akan mengampuni dosa. Ini kesalahan yang terjadi pada bulan Ramadan. 6 kesalahan besar. Yang pertama, terlalu memusingkan urusan makanan dan minuman. Yang kedua, terlalu banyak makan. Yang ketiga, terlalu banyak menyia-nyiakan waktu. Yang keempat, makan terus sehingga waktu maghrib sudah habis. Yang kelima, berpuasa tapi tidak beribadah. Dia berpuasa tapi justru berat, sholat berat, baca Quran berat. Disitulah kerugian. Yang keenam yang terakhir, melewatkan bagian akhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua kita jaga agar Ramadan ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa Ramadan ila Ramadan mukaffaratu ma bainahunna idat tabaatil kabair. Ramadan dan dari Ramadan ke Ramadan merupakan penghancur dosa di antaranya selama dia meninggalkan dosa-dosa besar. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat. Allah memberikan kita kekuatan untuk menjaga kesucian Ramadan. Lebih kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.